Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Jayden Oosterwolde jadi rebutan timnas Indonesia dan Suriname. Bek Mourinho ini siap meramaikan skuad Garuda. Mauro Zijlstra dekat dengan timnas Indonesia. Siap debut di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe, agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Jayden Oosterwolde jadi rebutan timnas Indonesia dan Suriname. Bek Mourinho ini siap meramaikan skuad Garuda. Nama Jayden Oosterwolde kini sedang hangat diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pemain muda yang memiliki darah Indonesia, Belanda, dan Suriname ini dilaporkan menjadi target utama PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia. Dengan usia 24 tahun, Jayden sudah menunjukkan kelasnya sebagai salah satu bek sayap terbaik yang bermain di Eropa. Bahkan saat ini berada di bawah asuhan pelatih kawakan, Jose Mourinho. Pemain kepercayaan Mourinho, Jayden saat ini bermain untuk Fenerbahce di Turki, sebuah klub besar yang sering berlaga di kompetisi Eropa. Sebelum itu, ia sempat bekerja di bawah arahan Mourinho, yang dikenal sebagai salah satu pelatih terbaik dunia. Kepercayaan Mourinho kepada Jayden membuktikan bahwa ia memiliki kualitas yang sangat mumpuni. Kemampuannya dalam bertahan dan menyerang menjadikannya pemain serba bisa yang sangat berharga untuk tim manapun. Indonesia versus Suriname, perebutan pemain bertalenta. Tidak hanya Indonesia yang tertarik untuk mengamankan jasa Jayden. Timnas Suriname juga dikabarkan tengah berusaha meyakinkannya untuk membela negara tersebut. Hal ini membuat Jayden berada di situasi yang cukup sulit, mengingat ia harus memilih salah satu dari kedua negara yang memiliki hubungan dengan garis keturunannya. Namun, kabar baik datang bagi Indonesia. Jayden telah membuka komunikasi dengan PSSI dan menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Garuda. Jika proses ini berhasil, ia akan menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Karir impresif di Eropa. Sejak bergabung dengan Fenerbahce pada awal 2023, Jayden telah menunjukkan performa yang konsisten. Pada musim debutnya, ia tampil di 3 kompetisi besar, termasuk Liga Eropa, dengan total 4 pertandingan. Di musim berikutnya, performanya meningkat drastis. Ia tampil sebanyak 43 kali dan berhasil mencetak 2 gol, sebuah pencapaian luar biasa untuk seorang bek sayap. Di musim 2023-2024, Jayden kembali tampil konsisten dengan mencatatkan 13 penampilan hingga saat ini. Statistik ini menunjukkan betapa pentingnya peran Jayden di dalam skuad Fenerbahce, baik di kompetisi domestik maupun internasional. Pengalaman Liga Eropa jadi modal berharga. Pengalaman Jayden di Liga Eropa memberikan nilai lebih jika ia bergabung dengan timnas Indonesia. Kompetisi tersebut merupakan salah satu ajang paling kompetitif di dunia, mempertemukan tim-tim terbaik dari seluruh Eropa. Bermain di level seperti ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga melatih mental bertanding yang kuat. Dengan pengalaman melawan tim-tim besar Eropa, Jayden memiliki wawasan permainan yang luas, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Jika ia resmi menjadi bagian dari skuad Garuda, pengalamannya dapat membantu tim mengatasi tekanan di pertandingan internasional. Harapan besar untuk timnas Indonesia. PSSI memiliki alasan kuat untuk mendatangkan Jayden. Selain kemampuan bertahannya yang solid, ia juga memiliki kecepatan dan kemampuan crossing yang baik, membuatnya menjadi ancaman di sisi sayap. Kehadirannya akan menambah kedalaman skuad dan meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia, khususnya di lini pertahanan yang selama ini masih menjadi perhatian. Dengan usianya yang masih relatif muda, Jayden bisa menjadi investasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Ia tidak hanya dapat membantu tim di turnamen-turnamen besar mendatang, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemain-pemain muda di Indonesia untuk terus berkembang. Potensi masa depan yang cerah. Jika Jayden memilih untuk bergabung dengan timnas Indonesia, itu akan menjadi langkah besar bagi sepak bola tanah air. Kehadirannya akan memberikan warna baru di lapangan, baik dari segi teknis maupun pengalaman. Dukungan penuh dari PSSI dan supporter Indonesia akan menjadi motivasi tambahan bagi Jayden untuk memberikan yang terbaik. Bagi Fenerbahce, Jayden adalah salah satu pemain penting dalam upaya mereka untuk bersaing di Turki dan Eropa. Dengan terus berkembangnya performa Jayden, ia diperkirakan akan semakin bersinar di level klub maupun internasional. Jayden Oosterwolde adalah pemain yang memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk sukses di level tertinggi. Jika ia resmi bergabung dengan timnas Indonesia,
Itu akan menjadi salah satu momen bersejarah yang membawa sepak bola Indonesia ke level baru. Keputusan besar ada di tangan Jaiden, dan seluruh pencinta sepak bola Indonesia tentunya berharap ia memilih Garuda sebagai lambang yang akan ia bela. Mauro Zijlstra dekat dengan timnas Indonesia, siap debut di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Mauro Zijlstra semakin ramai diperbincangkan oleh publik pecinta sepak bola Indonesia. Pemain muda berbakat yang saat ini memperkuat Volendam U21 di Belanda tersebut dikabarkan akan segera menjalani proses naturalisasi. Mauro disebut memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Mauro berpotensi menjadi salah satu tambahan kekuatan besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam persiapan menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tanda-tanda bergabungnya Mauro Zijlstra dengan timnas Garuda. Spekulasi terkait Mauro Zijlstra mulai mencuat setelah sebuah foto dokumen yang mencantumkan namanya terlihat di ruang kerja Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Foto tersebut diambil saat Marcelino Ferdinand bersiap menuju Inggris setelah tampil apik bersama timnas Indonesia dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberadaan nama Mauro dalam dokumen tersebut langsung memicu diskusi hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Kabar tersebut semakin kuat ketika Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, mengonfirmasi bahwa Mauro memang menjadi salah satu pemain yang masuk radar naturalisasi PSSI. Arya menjelaskan bahwa proses naturalisasi Mauro masih dalam tahap evaluasi dokumen dan kelengkapan administrasi. PSSI ingin memastikan bahwa Mauro memenuhi semua syarat untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia, baik dari sisi hukum maupun regulasi FIFA. Profil singkat Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra lahir di Zaandam, Belanda, pada 9 November 2004. Meski baru berusia 20 tahun, Mauro telah menunjukkan bakat besar dalam dunia sepak bola. Pemain ini dikenal memiliki fleksibilitas tinggi di lapangan, mampu bermain sebagai penyerang maupun gelandang serang. Tinggi badannya yang ideal dan kemampuannya membaca permainan membuat Mauro menjadi salah satu talenta muda yang menarik perhatian. Musim ini, Mauro tampil impresif bersama Volendam U21. Ia berhasil mencetak 6 gol dan 2 assist dalam satu musim. Statistik yang menunjukkan bahwa Mauro adalah pemain produktif yang mampu memberikan kontribusi besar di lini serang. Kemampuannya untuk mencetak gol dan menciptakan peluang membuat Mauro diprediksi bisa menjadi kartu as baru bagi timnas Indonesia jika proses naturalisasinya berhasil. Peran besar Mauro di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI memiliki rencana besar untuk Mauro Zijlstra. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Mauro diproyeksikan menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Kehadiran Mauro diharapkan memberikan dampak signifikan pada lini serang timnas, yang hingga kini masih memerlukan pemain dengan kemampuan eksplosif dan kreatif. Sebagai pemain muda yang berkarir di Eropa, Mauro memiliki keunggulan dalam hal pengalaman dan mentalitas bertanding. Kehadirannya tidak hanya akan meningkatkan kualitas teknis timnas Indonesia, tetapi juga membawa perspektif baru dalam pola permainan, terutama dalam situasi-situasi krusial. Simbol kemajuan sepak bola Indonesia. Kehadiran Mauro Zijlstra di timnas Indonesia menjadi simbol kemajuan sepak bola nasional. Langkah PSSI merekrut pemain-pemain diaspora seperti Mauro menandai era baru dalam strategi pengembangan timnas. Perekrutan pemain keturunan dengan kualitas Eropa menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia mulai diperhitungkan di kancah internasional. Lebih dari itu, Mauro juga menjadi representasi dari harapan baru sepak bola Indonesia. Dengan usia yang masih muda dan bakat besar yang dimilikinya, Mauro berpotensi menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang timnas Indonesia untuk tampil lebih kompetitif, baik di level Asia maupun dunia. Tantangan bagi Mauro dan PSSI. Meski optimisme mengiringi langkah Mauro Zijlstra menuju timnas Indonesia, proses ini bukan tanpa tantangan. Selain menyelesaikan administrasi naturalisasi, Mauro juga harus cepat beradaptasi dengan gaya bermain timnas Indonesia. Pola permainan di Asia memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan Eropa, terutama dalam hal intensitas dan fisik. PSSI juga harus memastikan bahwa proses naturalisasi Mauro berjalan lancar agar ia bisa bergabung tepat waktu sebelum pertandingan internasional mendatang. Persiapan Mauro untuk beradaptasi dengan iklim sepak bola Indonesia juga menjadi pekerjaan rumah penting bagi pelatih dan tim manajemen. Dengan strategi yang melibatkan pemain muda berbakat seperti Mauro,
Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun fondasi yang kuat dan menjadi kekuatan baru di Asia, bahkan dunia. Kini, harapan publik tertuju pada langkah Mauro berikutnya. Sebuah perjalanan yang diharapkan membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.